Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai board Arduino Uno, di mana board ini adalah development board untuk microcontroller, yaitu microcontroller keluarga AVR dari microchip Atmel. Tipe mikrokontrolnya bernomor seri Atmega 328P ya, atau 328, memiliki 28 pin. Nah, di sini ada beberapa port atau konektor. Yang ini USB konektor, yang ini barrel konektor yang dihubungkan ke power supply atau catur daya. Ini dihubungkan ke port USB komputer, dan yang di pinggir ini adalah pin header female. Ini bisa dihubungkan dengan sensor-sensor atau aktuator atau board-board yang lainnya yang bisa berkomunikasi dengan board Arduino Uno ini. Beberapa komponen lain yang perlu kita gunakan agar board Arduino Uno itu bisa dimanfaatkan, yaitu kita butuh kabel USB dari tipe A ke tipe B ya. Ini nanti dihubungkan ke komputer, yang ini dihubungkan ke board Arduino Uno tadi. Kemudian yang dibutuhkan selanjutnya adalah adaptor switching 12 atau 9 volt bisa. Ini sifatnya opsional, karena sebenarnya bisa juga board ini tanpa adaptor tambahan ya. Karena suplainya bisa diambil dari komputer atau laptop melalui kabel USB ini. Namun sebaiknya jika board Arduino itu dihubungkan dengan seperti motor, seperti relay, seperti solenoid yang sifatnya induktif dan memiliki arus yang besar bebannya, atau komponen yang terhubung ke board Arduino, maka sebaiknya kita membutuhkan adaptor tambahan ya, atau power supply tambahan seperti ini. Nah, ini jacknya itu harus dicocokkan dengan konektor barel yang ada di board Arduino Uno tadi ya, atau konektor DC nya board Arduino untuk jalur supply dari board tersebut. Lalu kawat jumper atau jumper wire ini bermacam-macam jenisnya ya. Umumnya ada 3 ini, male ke female. Maksudnya adalah ujung dari kawat atau kabel jumper ini itu kalau male ke male berarti bentuk ujungnya adalah seperti ini ya. Berarti 2 ujungnya itu sama seperti ini. Ini yang jenis male. Male ini berarti ada kawat keluar dari housingnya ya. Itu kalau male ke male. Jadi di sini male, di sini male. Kalau kabel jumpernya male to female berarti yang seperti ini, ujungnya ada satu yang male, yang satunya female seperti ini ya, female. Female berarti ada lubang di sini ya, lubang, tidak ada kawat keluar. Baik. Yang terakhir adalah bentuknya female ke female. Berarti 2 ujung ini semua female seperti ini ya, female, female, female ya. Ini yang jenis ketiga. Dan ini jumper ini kita gunakan untuk mengkoneksikan board ke sensor atau aktuator atau board yang lainnya. Nah, bagaimana kita mengkoneksikan board Arduino Uno ini? Berarti cukup mudah. Cukup kita butuhkan laptop ya yang sudah terinstall Arduino IDE nya. Arduino IDE sudah harus terinstall
di laptop atau komputer yang akan kita gunakan. Kemudian kabel yang tipe A dimasukkan ke port USB komputer, tipe B nya masukkan ke port USB dari board Arduino Uno ini. Power supply tambahan itu dihubungkan ke satu daya AC tegangan 220 ya, atau outletnya PLN, AC outlet yang ada di dinding rumah atau kantor atau gedung ya. Kemudian jacknya dimasukkan ke dalam barel konektor ini ya, ini jack, ini barel konektornya. Dan ini kabel jumper satu helai diambil, ini satu contoh. Ini bisa yang male ya, yang male itu kita tusukkan ke sini dan ujungnya bisa kita hubungkan ke sensor atau aktuator atau board lainnya. Jadi ini yang tipe female, maka jumper yang kita butuhkan di ujungnya adalah pasti male ya, dan ujung lainnya terserah, ini bisa female lagi atau bisa male lagi ya, tergantung kebutuhan. Nah, board Arduino ini memiliki pin ya, pin yang memang akan dibutuhkan oleh kita untuk mengkoneksikan ke sensor atau aktuator ya, atau device input output lainnya ya. Nah, di sini ada berapa pin di sebelah kiri? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini saya perbesar, jadinya ini ya. Nah, ini di zoom sehingga jadi seperti ini biar lebih jelas. Nah, 5 pin bawah ini ya, 5 pin bawah ini ada namanya ya. Nama yang dipakai nanti di dalam Arduino IDE atau waktu memprogram itu adalah namanya ini ya. Nah, pin yang ini berarti namanya A0. Pin yang ini namanya A1 ya. Yang ini namanya A2. Yang ini seterusnya sampai yang ini itu namanya A5. Jadi namanya adalah A0 sampai A5, khusus yang kiri bawah ini ya, 5. Itu namanya A0 sampai A5. Selanjutnya pin yang di sini itu adalah sebenarnya ini adalah tegangan satu daya, ini satu daya dari sini ya. Kalau di sini masuknya 12 volt, maka VIN ini keluarnya 12 volt positif ya, positif. Kalau seandainya satu daya kita berikan 9 volt, maka di sini keluar di pin ini itu plus 9 volt. Jadi pin VIN ini adalah sebenarnya langsung terhubung dengan barel konektor yang ada di sini. Makanya disebut dengan VIN ya. Jadi seandainya ada misalkan kita butuh tegangan yang lebih tinggi, karena misalkan adaptor kita lebih tinggi tegangannya, maka ambilnya di pin VIN ini. Ya, misalkan saya butuh relay, saya menggunakan relay 12 volt. Di sini tidak di mana, di pin yang lain tidak tersedia 12 volt, hanya di sini ya. Maka daripada kita mengambil satu daya kabel dihubungkan dari adaptor ke relay 12 volt tadi, maka lebih praktis ambilnya di pin VIN ini 12 volt ya. Kalau seandainya kita menggunakan relay yang 12 volt ya. Jadi kalau dari laptop, mengandalkan supply dari laptop yang terkoneksi dengan port USB ini, tentu kalau kita menggunakan relay 12 volt, dari mana kita bisa mendapatkan tegangan 12 volt ya kan. Nah, maka dari itu satu daya eksternal itu penting ya, jika suatu saat kita menggunakan aktuator yang tegangannya lebih tinggi dari 5 volt ya. Itu gunanya adaptor eksternal. Baik, VIN tadi sudah dijelaskan. Kemudian 2 pin ini itu ground ya, ground. Di ground ini bersama dengan yang di sini nanti ya, ada ya, ground. Sebelahnya lagi pin tegangan 5 volt. Nah, ini tegangan 5 volt. Ini semua keluaran ya, keluaran. Ini keluar juga tegangan 3,3 volt. Ini pin yang di sini. Jadi 5 volt ini kalau seandainya kita ada sensor yang menggunakan 5 volt, maka ambilnya di pin ini saja ya, pin 5 volt ini.
Kalau seandainya ada sensor yang menggunakan tegangan 3,3 volt, ini bisa diambil dari pin ini. Jadi disediakan untuk user ini. Kalau seandainya ada sensor atau aktuator yang membutuhkan tegangan yang berbeda-beda, ya. Termasuk ground. Ground ini makanya diperbanyak di sini ada 3 pin ya, karena memang ground itu dibutuhkan. Ada sensor 1 butuh ground, ambil di sini. Ada sensor 2 butuh ground. Kalau sensornya banyak, bagaimana groundnya harus disambung tambah lagi di luar. Oke. Tegangan 5 volt ada tersedia, 3 volt ada, 3,3 volt ada, tegangan lebih tinggi yang ambil dari PN juga ada. Dan ini adalah pin reset, ya, pin reset. Sebenarnya pin reset ini sama dengan pin yang ada terhubung dengan tombol ini. Ini sama ya. Ini ada tombol reset yang ada di kanan atas ini. Ini sebenarnya sama dengan reset. Kalau kita tekan di sini, maka mereset. Kalau ini di pin ini dikasih logic low, maka microcontroller juga akan mereset. Sama. Jadi bisa kita reset 2 tempat, pakai tombol atau pakai sinyal, sinyal low. Yang ini adalah pin I/O referensi. Ini digunakan untuk ADC yang ada di microcontroller. Ini tegangan referensi dari ADC Atmega 328 ini. Dan ini jarang dipakai ya, jarang dipakai. Cuma disediakan. Mungkin ada hal-hal khusus yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi ADC-nya, maka pin referensi ini bisa dipakai untuk dimasukkan tegangan. Ini input ya, tegangan input ini. Tegangan referensi. Kalau yang ini saya buat panah keluar, itu berarti tegangan keluar ini ya. Jadi jangan dimasukkan tegangan ke sini karena ini tegangan keluar. Bisa rusak nanti boardnya. Ya, ini yang di sebelah kiri, sayap kiri, ini sayap kanan lagi. Ya, ini pin-pin female-nya. Pin header female-nya itu namanya masing-masing berbeda-beda ya, mulai dari paling bawah. Ini saya zoom lagi menjadi sebesar ini ya. Ini pin paling bawah, ini namanya pin D0 ya. Nah, nanti namanya D0. Kalau di Arduino IDE-nya nanti kalau ingin mengakses pin ini, itu namanya pin D0 ya. Kemudian di sebelahnya lagi pin D1 atau pin D, atau bisa juga disebut dengan 01 saja bisa ya. Ini 0 atau D0 atau 1 boleh ya. Kemudian ini D2 dikasih nama 2 bisa. Jadi di program nanti bisa ditulis dengan 2, itu berarti mengakses pin yang ini. Kalau dibuat di programnya angka 0 berarti ngakses pin ini ya. Ini 3 ya. Ini 4, 5 namanya ya. 6, 7. Jadi di program nanti ditulis angka ini saja sudah, berarti kita mengakses pin-pin yang ada di sini. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi nomor inilah yang akan kita gunakan dalam memprogram atau menulis programnya di Arduino IDE ya. Jadi pin-pin ini namanya 13, ini 12, ini 11, 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Pin ini RF juga ada hubungannya sama ADC. Ini memang dikhususkan tadi sama I/O ref tadi ya. Nah, ini sama I/O ref. Ini sama-sama fungsinya jika ingin setting ADC yang ada di microcontroller ini. Dua terakhir ini sebenarnya terhubung dengan SDA SCL ini ya. Ini terhubung sebenarnya dengan ini pin nomor berapa nih? 19, 18, 19. Ini sebenarnya terhubung dengan pin yang ada di ADC ini sebenarnya ya. Ini sebenarnya terhubung dengan pin yang ada di ADC ini. Nggak salah di pin A4 A5. Ini sama ini ya. Jadi ini sama. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Pin ini sebenarnya terhubung ya, bisa
A4 A5 ini terhubung dengan D19 dengan 18 ya. Dan ini pin khusus, ini tulisan SCL SDA. Ini digunakan untuk komunikasi ke board ya. Board seperti board-board tertentu ya. Iya, atau IC-IC tertentu yang membutuhkan komunikasi menggunakan mode Tuar interface ya, atau I2C ini, I2C atau Tuar interface. Nah, kalau ini pin ini itu juga berfungsi sebagai 13, 12, 11, 10, ini juga berfungsi sebagai port untuk komunikasi menggunakan SPI ya, Serial Peripheral Interface. Ya, oh maaf, ini pastinya I2C ini ya, I2C ini. Kalau ini komunikasi untuk I2C. Jadi dua pin ini itu digunakan untuk komunikasi menggunakan protokol I2C. Kalau ini menggunakan protokol SPI nantinya ya. Nah, ini terhubung dengan board yang membutuhkan komunikasi yang seperti ini. Jadi kalau misalkan ada board yang memiliki pin yang juga namanya SCK ya, mungkin MISO, MOSI, maka hubungkannya ke sini, ke 4 pin ini ya, atau SS mau hubungkan. Kalau seandainya kita membeli board yang ada tulisan SCL dan SDA ya, maka hubungkannya ke sini ya, bisa ke sini juga sama karena dia paralel ya. Itu nama-nama pin dari board Arduino Uno. Jadi ingat-ingat nomornya ini ya, berarti nomor dan tempat pinnya di mana diakses. Baik, kalau yang ini tadi A ya, A0 sampai A5. Kalau yang ini cukup nomornya saja. Kalau ini jangan sampai tidak ada A-nya ya, karena ini khusus A0, A1, A2 sampai A5. Kalau ini boleh nomornya saja. Baik, sekarang membahas tentang softwarenya lagi ya. Waktu membuat program kita harus memahami dasarnya itu adalah digital input output. Berarti semua pinnya itu kita anggap pin yang menerima atau mengeluarkan data digital ya, dua keadaan, hanya low atau high ya. Jadi dianggap semua pin itu memiliki kemampuan hanya mengeluarkan dua state, itu low dan high. Nah, di softwarenya nanti ada perintah yang namanya pin mode ya, pin mode. Pin mode ini adalah sintaks sebenarnya, atau instruksi lah yang nanti diketikkan. Digunakan untuk apa? Nah, ini digunakan untuk mengkonfigurasi ya pin tertentu ya, agar dia bisa dijadikan input atau output. Nah, ini guna perintah pin mode ya. Sintaknya seperti ini. Sintaknya nanti di sini ya. Oh, di sini ada ya. Nah, kemudian selain itu, pin mode ini bisa digunakan untuk mengenablekan atau mengaktifkan resistor internal pull up ya. Resistor pull up internal. Resistor pull up internal itu bisa diaktifkan menggunakan perintah ini ya. Dengan apa? Dengan mode input pull up. Jadi ada tulisan ini nanti ya. Nanti kita lihat ke bawah. Oke, sintak yang boleh diketikkan itu aturannya seperti ini. Pin mode, tulisannya tidak boleh salah ya. Pin, kemudian ada M besar, mode, buka kurung, pin, koma, mode ya. Dimana pin ini parameternya adalah pin, itu bisa kita masukkan angka ya, nomor tadi, nomor dari Arduino pin tadi, nomor dari pin yang sudah kita jelaskan tadi. Dari berapa tadi? Dari A0 sampai A5, atau dari berapa? 0 sampai 13. Ini bisa kita masukkan di dalam tulisan pin ini ya.
Sedangkan mode ini ya, itu bisa dimasukkan salah satu di antara tiga ini. Kalau kita masukkan ini mode ini input, maka pin yang kita masukkan di sini tadi, misalkan pin 1 ya, kemudian koma input, maka pin 1 itu menjadi pin input ya. Nah, mode ini boleh juga diisi output ya, atau input pull up. Ini artinya kalau di mode ini diganti dengan tulisan input pull up, maka pin yang dimaksud, pin yang ditulis di sini itu akan menjadi input tapi memiliki resistor pull up ya, pull up. Nah, resistor pull up ini maksudnya adalah resistor yang ada di dalam microcontroller itu untuk memastikan bahwasanya pin ini jika tidak terhubung kemana-mana ya, ini kan misalkan pin 1 ya, ini pin 1 misalkan ya, kalau dia dijadikan input, ini pin 1 misalkan ya, ini di dalam ada resistor, ini anggaplah dalam microcontroller, saya buat kotak seperti ini ada resistor di dalam, ini resistor pull up nih namanya RPU. Ini pin 1. Resistor pull up gunanya untuk apa? Kalau seandainya pin 1 ini menjadi input, maka jika tidak ada sinyal yang masuk, ini dipastikan sinyal masuk ke dalam itu adalah high ya, high. Karena apa? Karena ada R pull up ini yang menghubungkan jalur ini ke VCC ya. Jadi kalau sini floating tidak kemana-mana, sudah pasti high ya, sudah pasti high. Nah, itu gunanya R pull up. Kalau tidak ada R pull up, misalkan kosong seperti ini ya, ini tidak diaktifkan atau putus, maka apa? Jika pin 1 ini tidak ada sinyal yang masuk, maka di sini status yang masuk ke dalam prosesor tidak jelas, bukan high, bukan low juga. Karena dia mengambang, tidak ada yang menentukan ini high atau low. Kecuali kita hubungkan dengan ground, itu pasti low, atau kita hubungkan ini ke high, ke VCC ya, sudah pasti high atau low. Tapi kalau mengambang bagaimana? Maka dari itu gunanya resistor pull up di dalam, itu menghindari kalau pin ini mengambang, maka sudah pasti high ya, itu gunanya. Jadi input pull up ya. Kalau hanya menggunakan kata-kata input saja, maka pull up-nya tidak aktif. Oke, kecuali kalau kita menambah resistor sendiri di luar. Nah ya, kecuali kita tambah sendiri resistor di luar, seperti ini misalkan seperti ini. Saya buat pin ini ya. Nah, ini pin 1 misalkan tadi ya, R nya tidak aktif, jadi R nya tidak ada, tapi saya kasih R sendiri di luar ya, saya solder sendiri, saya hubungkan dengan VCC. Nah, kalau seperti ini inputnya, kalau mengambang seperti ini ya, tetap yang masuk ke dalam itu adalah high. Karena apa? Karena ada resistor yang kita hubungkan sendiri ke VCC ya. Kemudian kalau melowkannya bagaimana? Ya, kita hubungkan dengan ground ini, sehingga apa? Sehingga dia jadi low ya. Kalau seandainya ground ini kita buang, berarti kan ini akan digantikan oleh resistor tadi menjadi high lagi ya. Itu kalau kita nambah resistor yang ada di luar ya. Ini sebenarnya penghematan. Kalau kita menggunakan resistor pull up, otomatis kita tidak membeli resistor tambahan dari luar ya. Itu guna input pull up tadi ya. Kemudian sintak ini, perintah ini tidak menghasilkan apa-apa ya, tidak menghasilkan apa, return nothing, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi tidak menghasilkan apa-apa ini ya, cuma sebagai output ya. Kemudian ada perintah berikutnya, yaitu digital read. Nah, yang tadi pin mode ya, memastikan bahwasanya pin itu dijadikan input atau output, atau input pull up. Oke. Kemudian digital read ini digunakan untuk membaca nilai dari pin tertentu ya. Nah, yang pasti nanti ada dua
state yang akan masuk, yaitu high atau low. Tidak boleh ada pin yang mengambang ya, misalkan memberikan state yang tidak jelas. Nah, ini sudah pasti harus pinnya itu, kalau ingin dimasukkan datanya ke dalam, pastikan pin itu high atau low. Nah, ini digunakan untuk apa? Membaca pin yang dimaksud nanti ya, misalkan pin 0 atau pin 1 kita membacanya. Nah, berarti istilahnya memasukkan data ke dalam. Kalau ini tadi pin mode tadi men-setting pin ya menjadi input atau output. Kalau digital read ini membaca data dari luar ke dalam, membaca data yang ada di setiap pin ya. Nah, ini sintaknya bagaimana? Sintaknya seperti ini. Cukup dengan tulisan digital read, kemudian dalam kurung pin berapa yang akan kita pakai. Ya, misalkan saya ingin membaca pin nomor 13, berarti saya tulis digital read 13 ya. Oke, pin ini adalah pin Arduino Uno tadi ya, Arduino di pin berapa. Jadi pin ini isinya adalah nomor pin dari board Arduino Uno yang akan kita baca. Hasilnya dari sintak ini ya, itu adalah high atau low. Hanya ada dua kemungkinan. Hasil dari pembacanya itu return hasilnya atau menghasilkan high atau low. Nah, nanti ditulis high atau low ya, bukan 0 atau 1, bukan, tapi tulisannya high dan low. Karena sintak ini menghasilkan kondisi cuma high dan low. Satu lagi perintah yang terakhir dia berhubungan dengan digital input output adalah digital write. Nah, kalau ini tadi digital read, kalau ini digital write. Ini membaca, ini menuliskan ya. Berarti deskripsinya seperti ini. Digital write ini itu menuliskan atau mengeluarkan data high atau low ya ke pin digital yang dimaksud. Misalkan pin 10, saya ingin keluarkan data high ya, data high. Maka saya tulis digital write apa high atau low ya kan. Nah, ini. Nah, di sini sintak yang digunakan cara penulisannya seperti ini. Ya, jadi tulis digital write-nya W-nya besar, write buka kurung pin-nya berapa, kemudian value-nya apa ya. Nah, pin ini sini pin itu isinya adalah pin berapa, pin baik dari A0 sampai A5 atau 0 sampai 13 boleh. Value-nya itu pasti high dan low atau low ya, high atau low. High atau low. Jadi value ini boleh ditulis high atau low. Nah, digital write pinnya 13, mau keluarkan data high atau low, maka tulis ini high ya atau low. Ya, itu penulisannya, sintaknya. Sintak ini aturan penulisannya. Penulisan perintah. Digital write pinnya berapa, value yang akan dikeluarkan apa, high atau low ya. Di sini hanya ada dua pilihan. Tulisannya harus sama. Ini membaca data ya, yang pasti membaca data cuma hanya butuh pin saja, pin berapa. Hasilnya nanti sudah pasti high dan low ya, high atau low. Yang ini menentukan pin mode. Pin mode ini berarti men-setting pinnya itu menjadi input atau output, atau input berpull up. Baik, kemudian kita coba latihan dengan membuat sebuah pengendali DC motor melalui sebuah switch. Jadi switchnya digunakan untuk mengendalikan motor on atau off ya. Setelah itu kita akan berikan tugas, saya akan berikan tugas membuat monitoring air, level air ya, dan mengendalikan sebuah motor pompa ya, untuk mengisi tandon air atau tangki air secara otomatis. Kita kembali dulu ke kita mulai membuat program.
ya, untuk latihan yang ada di sini ya. Baik, yang pertama berarti kita buat dulu rangkaiannya di Proteus ya. Berarti kita mulai dengan cara klik kanan di shortcutnya, kemudian run as administrator, klik yes. Ya, kita pilih project baru, new project. Ya, beri nama misalkan latihan ya. Latihan lat 1 saja ya. Lat 1 ya. New project, saya simpan di sini saja di dokumen, next. Kemudian pilih default saja ukuran editornya, tidak buat PCB, next. Tidak buat firmware, next ya. Kemudian finish buat skematik, maka muncul editor kosong. Masukkan board Arduino dengan klik P, pilih. Saya cari di sini dengan ketik Arduino Uno boleh, atau saya ambil di sini juga bisa. Saya sudah ada kategori Arduino di sini. Saya ambil Arduino Uno, klik OK. Ya, hasilnya seperti ini. Saya geser sini saja sedikit. Ya. Selanjutnya tadi ada switch ya, karena mengontrol motor pakai switch. Ambil di sini switch. Switch itu dalam kategori switch and relay. Kemudian subkategorinya switch. Switchnya yang saya pilih adalah SPST ya. Switch single pole single throw ini. SPST. Simbolnya preview seperti ini. Saya masukkan ya. Di sini, lalu saya ambil motor DC, bisa jadi saya tuliskan motor di sini bisa juga, atau saya ambil langsung di elektromekanikal ini ya. Nah, elektromekanikal ini ada motor aktif ini. Nah, ini motor aktif. Saya ambil saja di sini motor aktif. Baik, motor ini tegangannya nanti kita cek. Kemudian motor ini tidak mungkin, kalau realnya ya, tidak bisa langsung kita hubungkan ke port microcontroller ini, karena motor ini mungkin bisa jadi tegangannya lebih tinggi dari tegangan yang dibutuhkan oleh microcontroller, bisa jadi 12 volt atau tegangan lainnya ya. Maka kita butuh relay ya. Mana relay itu ada di switch and relay tadi. Sini ya, switch and relay. Saya ambil relay generic ini relay generic, lalu saya ambil relay ya, relay yang inilah. Nah, ini aktif. Oke. Sini. Oke, lalu relay ini harus di drive pakai transistor ya, karena relay ini sifatnya induktif, maka tidak bisa langsung kita port. Maka kita butuh transistor itu di dalam kategori transistor. Kemudian saya pilih yang subkategori bipolar, saya pilih 2N222 saja ya. Nah, ini dia relay. Ini biasanya membutuhkan sebuah dioda ya untuk menindas EMF, electromotion feedback ya, electromotive feedback. Maka kita pilih dioda di sini. Diodanya yang switching ya, 1N4148. Nah, ini dia 1N4148 ya, saya letakkan di sini. Otomatis yang terakhir itu kita butuhkan resistor R basis ya, karena dioda basisnya harus diberikan resistor RRRR. Resistor itu yang 0,6 watt, kita pilih yang 4K7 saja. 4K7 ya, ini 4K7 ini dia ya. Saya letakkan di sini.
Nah, baik, ini satu lagi apa? Satu lagi adalah baterai. Baterainya sumber tegangan ya. Kenapa saya butuh sumber tegangan? Sama yang tadi dijelaskan bahwasanya kita butuh adaptor yang lebih tinggi tegangannya. Karena apa? Karena relaynya 12 volt ya. Dan motornya juga 12 volt. Kita ambil sini bateri. Bateri ini bisa saya tuliskan sini, bateri ya. Saya tuliskan di keywordnya bateri. Saya ambil yang aktif ini dan saya masukkan di sini. Baik. Kenapa saya pakai baterai? Kita perbesar dulu sedikit, zoom. Ya, ini saya drag. Nah. Oh, maaf. Ya. Ini baterainya 12 volt. Karena apa? Karena relaynya relay yang 12 volt. Walaupun sebenarnya ada 5 volt ya, tapi kita pakai yang 12 volt. Ininya motornya juga 12 volt. Sebenarnya bisa diganti ya dengan tegangan berapapun. Namun untuk belajar kita coba pakai yang bervariasi lah. Jangan yang 5 volt melulu ya. Nah, ini makanya kita butuh baterai 12 volt. Ini dia saya anggap satu daya eksternal tadi ya. Pasang sini, koneksikan ke motornya. Kemudian monitor itu harus lewat relay dulu. Ini ya. Nah, ini saya hubungkan. Karena relaynya 12 volt maka harus gabung di 12 volt sini. Nah, ya, kemudian dioda ini saya putar, klik kanan di sini, rotate sebelah sini. Saya dekatkan ke sini, saya hubungkan ya, paralel dengan coilnya relay. Lalu ini basisnya hubungkan ke resistor, ini ke ground ya. Groundnya ambil di terminal mode. Ground terminal mode, hubungkan ke sini ya. Ini juga dihubungkan ke sini, ke ground ya. Baik, sekarang ini saya masukkan ke, misalkan ke pin 13 ya. Ini saya kecilkan dulu. Saya hubungkan ke pin 13. Pin 13 ini ya misalkan. Nah, pin 13 dari Arduino Uno ini. Saya geser sedikit dengan drag. Saya klik kanan di sini, drag agar dia lebih dekat. Ya. Nah, kemudian switch ini saya masukkan ke pin 2 misalkan ya. Pin nomor 2. Dan ini saya hubungkan ke ground. Ya. Baik, sekarang kita zoom area saja agar kelihatan lebih dekat. Klik ya, sehingga dia tepat ya. Zoom area tadi pakai yang ini. Kemudian buat sebuah kotak, kemudian klik ya, sehingga dia akan fokus ke gambar yang kita areakan saja. Nah, ini desain rangkaian seperti ini. Jadi ini tadi nama-nama pin ya. Sudah jelaskan tadi A0, A5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13. Ini akan kita gunakan angka-angka ini dalam program nanti. Input switch ada di pin nomor 2, outputnya ada di pin 13. Jadi kalau saya kasih logic 1 nanti motornya berputar, relaynya kontak, motor putar. Logic 1 di pin 13 ya. Dan ini lain ya, kalau switch ditekan itu logiknya 0 loh ya. Ini lihat, kalau dilepas itu logiknya harus 1 karena nanti pull up-nya kita aktifkan di nomor 2 ini. Oke, kalau tidak kita aktifkan pull up-nya di nomor 2, maka kalau seperti ini terbuka berarti pin nomor 2 ini tidak high, tidak low nih, tidak jelas. Kalau terbuka switch-nya, kalau saya tekan sudah pasti low karena dihubungkan ke ground. Kalau saya lepas, ini tidak tahu ini high atau low karena pull up tadi kita tidak aktifkan. Maka dari itu pin nomor 2 ini harus aktifkan pull up-nya. Sewaktu terbuka berarti di sini harus nomor 2 ini sudah pasti high. Ya, sudah pasti high. Tertutup low, terbuka high. Ya, nanti kita lihat ada warna-warni di sini merah atau biru. Nah,
rangkaian sudah jadi, maka ini bisa kita buat programnya di Arduino IDE. Maka saya buat sini, saya cari shortcutnya Arduino ya. Maka jangan lupa kita setting dulu di preference-nya itu yang checkmark yang di show verbose output during compilation ya, ini checkmark dulu, kemudian tekan OK. Nah ini saya sedikit perbesar tulisannya. Sebentar, kita lihat dulu di mana settingannya ini. Sketch, tools, sorry, di sini ya, preference. Ini editor font size, sorry, saya kasih 14 misalkan ya, 14 kurang besar. Font size nya coba kita perbesar jadi 16 ya. Ya lumayan lah ini. Nah udah agak lumayan besar tulisannya. Maaf, kita tarik saja ini ya, ditarik. Nah yang pasti tadi yang kita gunakan adalah apa? Jadikan dulu pin nomor 2 sebagai input, karena data yang akan diambil dari pin nomor 2, karena switch-nya akan mengendalikan motornya. Jadi switch ini sebagai perintah ya, memberikan perintah, masukkan data ke dalam untuk diproses oleh microcontroller untuk mengendalikan motor. Berarti yang pin nomor 13 ini output ya, pin 13 output karena akan mengendalikan sesuatu. Pin 2 itu adalah input karena akan mengambil data perintah dari luar ke dalam. Baik, sekarang jadinya adalah kita pakai perintah pin mode ya, pin mode. Ketik pin mode, sintaknya tadi adalah, aturannya adalah pin mode, nomor pin apa, nomornya pin 2 tadi dia jadikan sebagai input berpull up, input underscore pull up. Nah ini aturan penulisan tadi, sintaknya yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Pin nomor 2 dia sebagai input tapi berpull up. Kemudian yang nomor berapa tadi, 13 ya, 13 ini sebagai output. Berarti pin mode 13, output ya, tulisannya harus sama, ini harus sama dengan aturan sintaknya. Oke, selanjutnya baru kita buat program ya. Ini ada dua tempat ini. Ada dua tempat. Pertama dalam setup ya, dalam void setup, buka kurung tutup kurung kurawal. Ini kalau program kita tulis di dalam void setup ini digunakan untuk menginisialisasi ya, menginisialisasi port atau inisialisasi board atau inisialisasi yang lainnya ya, karena ini akan dieksekusi sekali saja, tidak berulang-ulang. Nah untuk program yang akan dieksekusi terus menerus, maka masukkan dalam void loop ini. Sini kita buat programnya ya, tidak di sini. Jadi khusus untuk inisialisasi setting-setting tertentu yang cukup memang dilakukan sekali, maka ditulislah programnya dalam sini, dalam void setup ya. Nah untuk membaca data dari luar, berarti kita lakukan menulis programnya bukan di dalam void setup ya, tapi di dalam loop, karena data itu kapan saja tidak tentu masuknya, jadi harus dilakukan terus menerus. Maka program itu harus dimasukkan di dalam loop ya. Loop ini akan terus dieksekusi selama selama mikrokontrolnya diberi tegangan supply. Kalau supply-nya mati, maka eksekusinya berhenti ya. Nah berbeda kalau yang program yang kita tulis ini akan dilakukan sekali saja sewaktu mikrokontroler di on-kan pertama kali atau setelah di reset. Di on-kan pertama kali, maka ini dieksekusi ya, kemudian dia programnya terjebak di sini, eksekusi akan terjebak di sini dalam void loop.
Jadi sekali lagi program itu alurnya dari atas ke bawah. Alur dari atas ke bawah. Nah, yang akan dia kesukai itu adalah yang paling atas dulu. Paling atas, kemudian ke bawah, ya, kemudian ke sini, dan dia tidak akan kembali ke atas. Cukup sekali saja, ya, karena letaknya dalam setup ini sekali saja dieksekusi. Program akan terperangkap di sini, ya, selama mikrokontrolernya tidak di reset atau tidak di off kan. Nah, program utama kita masukkan di sini yang akan diulang terus. Maka yang saya lakukan adalah mengecek data yang ada di pin 2, ya. Pakai apa tadi? Perintahnya adalah digital, if, ya. If. Nah, ini harus pakai if. If buka kurung, ini penulisan pakai bahasa C. Saya anggap bahasa C sudah mahir, ya. Karena tidak mungkin lagi kita mengajarkan bahasa C di sini. C++ atau C. If digital read, ya, pin berapa tadi? Pin 2, ya. Ini aturan penulisannya harus seperti ini, pin 2. Jika digital read pin 2 sama dengan low, nah, ya, sama dengan low, maka apa? Buka kurung kurawal. Ya, ini aturan penulisan if dalam bahasa C. Buka kurung kurawal, nanti tutup kurung kurawalnya di di create sendiri oleh dia. Jika digital read pin 2 sama dengan low, artinya jika di pin 2 itu ada logika low, ya, karena tadi saya lihat di sini di rangkaiannya kalau kita tekan switch itu berarti low, maka motornya harus on, ya. Maka motornya harus on. Kalau motornya harus on, berarti di pin 13 ini saya kasih logic 1, ya, dengan cara digital. Digital right, ya. Pin berapa? Pin 13, high. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jika switch ini ditekan berarti karena tadi terhubung ke ground maka low, maka motornya on. Motornya on bagaimana caranya? Ya, di pin 13 dikasih logic high. Maka keluarkan data di pin 13 yaitu high. Nah, ini aturan penulisan dari digital write tadi. Jika tidak, ya, jika digital read ini low, tapi jika switchnya saya lepas, berarti kan kondisinya digital read 2 ini sama dengan high. Maka saya buat alternatif sini. Else, ya. Jika tidak, otomatis apa? Jika tidak low di pin 2, maka sudah pasti saya matikan motornya dengan cara ini. Saya copy, ya. Saya berikan low di pin nomor 13, ya. Sekali lagi, jika switch ditekan dan hasilnya low, maka motornya menyala. Jika tidak, berarti else, berarti motornya mati, ya. Maka kita coba compile dulu, ya, verify di sini apakah ada error. Kalau tidak ada error, berarti kita sudah bisa mendapatkan file hex-nya. Verify, ya. Simpan dulu namanya, misalkan lat, ya, lat 1. Nah, untuk melihat filenya di mana. Ya, sudah hampir berproses. Sudah melakukan proses terus, ya. Jika ada error, nah, tidak ada error, ya. Baik. Oke. Saya perbesar saja. Nah, ya, sudah selesai. Saya cari filenya. Ini dia filenya, ya. Ini ada, oh maaf, bukan. Oh, ini dia filenya, ya. Ada ekstensi hex-nya di sini. Ini saya copy saja sampai tulisan hex sampai sini, ya. Ada C-nya.
Drive C dari tutup di antara petik 2 ini. Saya Ctrl C, sudah saya blok, saya Ctrl C. Kemudian kembali ke Proteus, double klik board microcontroller board Arduino. Kemudian saya paste ke sini ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah bisa di running. Oke, saya tekan play di sini atau running. Maka setelah ditekan motornya on ya. Dilepas motornya off, relaynya terbuka. Saya tekan on. Nah, ini warna biru nih menandakan bahwasanya logiknya low ya. Ini merah ini berarti logiknya high. Coba sekarang saya lepas di sini. Nah, saya lepas ini, kenapa di sini merah? Ini berarti ada logic high ya. Karena ada resistor pull up tadi yang membackup bahwasanya jika switch terbuka maka dia memberikan high. Jika tidak pakai logic pakai resistor pull up, maka ini abu-abu nanti tulis warnanya seperti ini ya. Ini abu-abu nih. Abu-abu ini berarti tidak ada pakai input tapi tidak menggunakan resistor pull up. Maka tidak jelas abu-abu ini ya. Nah, itu latihannya bagaimana cara mensimulasikan dan memprogram. Baik, kita ke tugas tadi ya. Tugas, ini tugas. Silakan Anda buat tugasnya. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Ini ada sebuah tangki ya. Sini ada sensor 1, sensor 2 ya. Jadi ini ada sensor. Nah, seperti ini ya. Sensor. Ini ke ground misalkan ya. Nah, ini ke microcontroller. Ini ke microcontroller Arduino Uno. Ini ke pompa ya. Pompanya ada di sini misalkan. Nah, ini motor pompa anggaplah. Ini tangki tadi ya, tangki. Maaf, tangki. Ya. Ini motor ini mempakan air ke dalam ya. Mempakan air ke dalam. Saya anggap di sini ada keran lah misalkan ya. Mengambil air dari luar. Masuk ya. Ini kabel yang akan mengendalikan motor. Ini Arduino Uno-nya ya. Arduino Uno. Oke. Ini sensor. Ya, sensor. Sensor ini kalau tidak ada terkena air, ini tidak terkena air ya, airnya mungkin di bawah, maka motor ini harus menyala dan mengisi air. Jadi kalau airnya berada di sensor bawah, ini sensor bawah ini, saya anggap sensor bawah low, ini sensor yang high ya, level high. Ini sensor level low. Kalau sensornya di bawah, kalau airnya di bawah sensor level low ini, maka pompa harus menyala ya. Pompa menyala berarti dia akan terus mengisi ya. Nah, oke, terus mengisi sampai airnya kena sensor ini yang low, maka airnya terus mengisi ya, walaupun airnya sudah terkena low di sini. Sudah terkena sensor yang di level low, walaupun airnya sudah kena ya, sudah menghubungkan sensor ini menghubungkan arus listrik. Air ini sudah menghubungkan arus listrik di antara dua elektroda ini ya. Nah, ini harus pompa harus nyala terus walaupun sensor ini sudah mendeteksi ada air. Terus air, karena pompa terus menyala, maka air terus penuh, terus menuju ke atas ya. Akhirnya sensor yang high ini merasakan ada air. Karena ada arus listrik yang lewat sini, karena air mengantarkan arus listrik ya. Sehingga jika sensor high ini sudah melewati arus listrik atau merasakan adanya air mengantarkan listrik, maka Arduino Uno memberikan komando ke motor untuk stop
berputar ya, sehingga air tidak terisi. Nah, kalau seandainya air ini dipakai orang lain, ya, dipakai ini misalkan ada kerannya dipakai orang lain, maka volume air di dalam akan berkurang. Otomatis air tadi akan turun. Ya, air turun. Maka di sini sebentar saya hapus sedikit. Erase ya. Ini airnya mulai habis ya. Nah, air mulai berkurang. Sensor high ini tidak lagi merasakan ada air. Ya, tidak lagi merasakan air, tapi motor pompa tidak boleh nyala karena air belum habis. Ya. Nah, sampai orang terus menggunakan air, tangkinya mulai kosong. Ya. Selagi airnya masih dirasakan oleh sensor low ini, berarti pompa belum menyala. Nanti kalau sudah sensor low ini tidak merasakan adanya air seperti ini tadi, sudah tidak terkena air lagi, ya, ini tidak terkena air lagi, maka pompa menyala kembali, ya, menyala kembali. Baik, ini adalah simulasi yang sudah jadi dari tugas tadi. Ini ada pompa airnya, ini ada sensor level bawah, sensor level atas. Di sini digunakan switch saja ya. Jadi kalau switchnya terbuka itu berarti tidak terkena air. Kalau terkena air, switchnya tertutup. Nah, ini bagaimana hasil simulasinya seperti ini ya. Ini berarti tangki dalam keadaan kosong karena switch tidak terkena air, jadi terbuka dia. Sekarang terpompa, maka air akan naik, berarti sudah terkena sensor bawah, kena air. Kemudian perlahan-lahan air naik, maka sensor yang level atas sudah mulai terkena air, sehingga pompanya mati. Kemudian tangki mulai dikosongkan ya. Mulai dikosongkan berarti air itu sudah mulai surut, berarti switch yang atas ini akan hilang atau tidak terkena air lagi, sehingga seolah-olah dia terbuka ya. Sampai kemudian air itu habis, sensor level bawah juga tidak terkena air, maka pompa akan menyala kembali. Jadi siklusnya kembali lagi seperti sedia kala. Demikian, selamat mengerjakan tugas. Seperti inilah kira-kira gambarannya. Lihat port yang saya pakai adalah 2, ada 3 dan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.